mengungkap sejumlah kasus kejahatan seksual dengan korban seksual mulai bermunculan di bulan April. Ia masih bersedia untuk memberikan. Polisi masih terus menyelidiki kasus ini karena tidak tertutup. Ini juga justru terjadi di ruang privat dan publik yang mengungkap kejahatan pelaku hingga salah satu korban mengaku diiming-imingi uang untuk masuk ke dalam rumah cabul berusia parubaya ini. Adanya peraturan di sekolah untuk melarang pacaran supaya tidak terjadi kekerasan seksual pada lingkungan sekolah. Oh gitu. Berarti dia kalau untuk mencegah di sekolah berarti kan untuk melarang hal kecilnya itu melarang untuk siswa itu saling berpacaran ya. Kekerasan seksual. Karena itu berpotensi juga kan. Kakak terkait kejadian tersebut. Menurut saya sendiri tuh kita kan dalam dunia perkuliahan nih, di dunia perkuliahan ini adanya kesenjangan antara dosen dan mahasiswa, di mana dosen itu memiliki kekuasaan. Kekerasan seksual sendiri itu adanya itu kan ketimpangan sosial. Kekerasan seksual yang Kak ketahui. Kekerasan seksual itu banyak ya Kak ya. Bisa terjadi pada perempuan, bisa terjadi pada laki-laki gitu. Dan bentuknya juga banyak, bukan hanya secara langsung tetapi secara tidak langsung juga, misalnya dari kata-kata, kemudian dari sentuhan. Yang harus dilakukan itu menurut Bapak gimana? Kalau solusi sebaiknya baik dari bidang guru-guru maupun dari generasi muda maupun dari pemuka masyarakatnya itu harus berkoordinasi bagaimana cara mencarikan solusi untuk mengantisipasi bidang seksual ini di masyarakat. Tentu harus bekerjasama, tidak mungkin berjalan sendiri tanpa dukungan baik dari orang tuanya maupun masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan tamu dari perwakilan WCC Naluri Perempuan Padang dengan Kak Mary. Di sini kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Kak. Yang pertama, apa sih definisi dari kekerasan seksual itu sendiri dan bagaimana kami dapat mengenali tanda-tanda kekerasan seksual pada anak? Iya, halo Azza, saya Mary. Jadi sehari-hari memang saya bekerja di lembaga namanya Nurani Perempuan WCC itu Women Crisis Center. Jadi lembaga kami ini adalah lembaga layanan yang bekerja mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender, termasuk salah satunya adalah kekerasan seksual. Apa saja yang dikatakan kekerasan seksual? Jadi kekerasan seksual itu adalah tindakan yang menyerang alat reproduksi seseorang. Nah, bisa saja dia misalnya melakukan tindakan meraba atau menyentuh atau hanya saja melihat dengan cara yang kurang menyenangkan. Nah, itu juga salah satu bentuk dari tindakan kekerasan seksual. Jadi, biasanya kekerasan seksual yang banyak dilaporkan itu adalah pelecehan, terus kemudian ada perkosaan, lalu ada juga eksploitasi seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, saat ini memang pelecehan seksual ini mulai banyak diungkap oleh oleh kawan-kawan perempuan muda, remaja ataupun juga kawan-kawan yang sudah dewasa gitu. Karena tindakan pelecehan seksual ini tidak hanya menyerang anak-anak tetapi juga perempuan dewasa. Nah, sebetulnya pelecehan seksual juga dialami oleh kawan-kawan laki-laki, jadi tidak hanya perempuan. Nah, banyak di anak-anak itu kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak laki-laki itu adalah kasus-kasus sodomi. Nah, ini yang sebetulnya juga mulai dilaporkan saat ini. Baik. Selanjutnya gini Kak, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kekerasan seksual itu, baik itu dari sekolah, orang tua ataupun pengasuh? Ya, sebetulnya yang perlu kita lakukan agar kekerasan seksual itu bisa tidak terjadi memang kita perlu memberikan pengetahuan kepada anak-anak mulai sedini mungkin. Kita perlu memberikan pengetahuan ke anak-anak mulai dari dia perlu tahu bagian tubuh mana yang boleh disentuh, lalu bagian tubuh mana yang boleh diperlihatkan gitu ya, siapa saja yang boleh menyentuh. Nah, itu perlu diberitahukan dan diajarkan kepada anak sedini mungkin.
Sehingga mereka tahu ada bagian-bagian tubuh itu yang harus mereka hargai. Mereka tahu ada bagian-bagian tubuh yang memang tidak boleh disentuh oleh orang lain selain ibunya begitu. Nah, jadi pengetahuan itu harus disampaikan, harus diberikan pendidikan seksualitas itu dari dini mungkin. Sehingga anak-anak bisa mengetahui ketika dia mulai beranjak remaja, dia tahu bahwa ada tindakan-tindakan yang membuat dia sendiri merasa akan tidak nyaman begitu, dan dia akan menolak ketika ancaman-ancaman itu mulai terjadi. Selain memberikan pengetahuan atau pendidikan seksualitas, kita juga perlu terus-menerus mendiskusikan bersama-sama apa saja dampak-dampak dari kekerasan seksual itu sendiri, sehingga semua orang akan lebih waspada untuk menjaga diri mereka dari bahaya kekerasan seksual. Nah, sehingga memang yang perlu kita lakukan adalah bagaimana terus-menerus mensosialisasikan bahaya dari kekerasan seksual itu sendiri, sehingga anak-anak kita juga terhindar dari bahaya kekerasan seksual itu sendiri. Oh, baik. Kalau itu tadi kan bagaimana cara kita mencegah ya, Kak? Kalau misalnya ini anak kita udah ada terkena kekerasan seksual, bagaimana sih cara kita mendukung anak yang telah mengalami, kayak bagaimana kita menghilangkan stigma dan menghilangkan rasa malu serta takut mereka gitu? Iya, jadi memang kalau kami punya punya pengalaman dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi, apalagi korbannya adalah anak, kita malah kalau bisa mengatakan ya, lebih baik anak-anak jangan pernah deh sama sekali mengalami kekerasan seksual sekecil apapun gitu. Karena situasinya sangat memberikan dampak yang cukup berat gitu, trauma yang dialami oleh si korban atau si anak itu. Terus kemudian bagaimana anak-anak ini ketika dia sudah mengalami, tentu ada tahapan pemulihan yang sangat panjang harus dia lewati. Jadi begini, ketika seorang anak mengalami tindakan kekerasan seksual, dia tidak hanya akan tiba-tiba kan dia harus melapor gitu ya, tidak sampai di situ aja, tetapi juga akan berdampak kepada rasa ketakutan, lalu kemudian harus terus-menerus bolak-balik ketika dia harus lapor polisi, harus bolak-balik ke kepolisian, terus ketika mengalami gangguan kesehatan reproduksi harus bolak-balik ke dokter, lalu harus menceritakan lagi pengalaman kekerasan seksual yang dialami, dan itu sangat tidak mudah sebetulnya. Nah, jadi memang ketika seorang anak sudah mengalami tindakan kekerasan seksual, pemulihan yang komprehensif harus mereka lalui. Mulai bagaimana kemudian ketika memang secara emosional ada perubahan emosi yang menggebu-gebu, sulit dikontrol, berarti kan ada perubahan perilaku. Terus kemudian ketika dia merasa senang dengan aktivitas seksual, itu juga harus perlu dipulihkan. Jadi anak harus mendapatkan pemulihan yang komprehensif, tidak ada boleh yang tertinggal. Ketika memang lembaga layanan tidak mampu melakukan sendiri, berarti juga harus melibatkan psikolog atau psikiater. Nah, sehingga pemulihan itu betul-betul komprehensif. Bagaimana juga kemudian lingkungan sosial dan juga keluarga bisa menerima korban kembali hidup dengan tenang begitu, tidak ada stigma, kemudian tidak ada menyalahkan gitu kan. Nah, sehingga kemudian korban akan hidup dengan tenang dan nyaman. Nah, itu yang sebetulnya juga perlu dilakukan, proses reintegrasi sosial, bagaimana akhirnya orang-orang di sekeliling tidak menyalahkan korban terus-menerus. Itu yang perlu kita lakukan. Yang terakhir nih Kak, apakah ada atau apa saja sih hukum atau kebijakan yang melindungi anak dari kekerasan seksual ini? Selain itu juga apakah ada sumber atau organisasi lain yang bisa kami hubungi jika mengalami kecurigaan atau mengalami? Jadi apa saja aturan hukum yang sudah ada yang melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual? Kawan-kawan perlu tahu bahwa sudah ada saat ini di Undang-Undang Perlindungan Anak itu malah sudah ada sejak tahun 2002 dan kemudian sudah direvisi, saat ini sudah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Nah, situasi ini sebetulnya sangat memudahkan memproses kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Jadi walaupun
pokoknya asal dia usia anak di bawah 18 tahun, ketika dia mengalami tindakan pelecehan seksual atau tindakan kekerasan seksual lainnya, karena dia anak, jadi orang tidak bisa mengatakan bahwa itu atas dasar suka sama suka, karena anak pada prinsipnya belum bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, jadi selain Undang-Undang Perlindungan Anak, saat ini juga sudah ada sebetulnya kita sudah setahun ya undang-undang yang disahkan oleh Presiden, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, ini adalah salah satu undang-undang lex spesialis yang memang yang sama dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi memang dia lebih fokus untuk memproses kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi. Sehingga kemudian memang kita berharap di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu juga ada restitusi namanya. Bagaimana kemudian korban bisa mendapatkan ketika dia seorang anak, tentu banyak sekali dampak yang akan dialami. Nah, tentu juga harus dipastikan bagaimana anak ini mendapatkan restitusi atau ganti rugi atas kejadian yang dia alami. Karena proses pemulihan yang panjang yang harus dilalui membutuhkan biaya yang cukup banyak gitu. Nah, terus ketika memang kawan-kawan menemukan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak atau perempuan, kawan-kawan bisa menghubungi WCC Nurani Perempuan di hotline 0823 8685 0600, atau juga ada beberapa lembaga lain, lembaga yang memang bekerja juga untuk memberikan pendampingan hukum adalah LBH Padang, yang juga bisa kawan-kawan hubungi ketika memang ada kasus-kasus. Karena biasanya memang bagaimana kita membantu korban untuk bisa mengakses lembaga layanan sehingga mereka tahu apa tahapan proses yang akan mereka lalui. Baik, mungkin sekian pertanyaan dari kami, Kak. Terima kasih atas waktunya.